Halo, selamat pagi anak-anak Bapak semuanya. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Oke, anak-anak kelas 9, untuk mengawali materi kita PJOK di hari ini, Bapak akan sampaikan secara ringkas hal-hal yang akan kita pelajari selama 1 tahun ini di kelas 9. Ini adalah hanya garis-garis besarnya saja. Itulah mengawali untuk pembelajaran kita di tahun ini supaya kamu paham. Oke anak-anak, ya langsung saja kita mulai pembahasan pendidikan jasmani, olahraga, kesehatan PJOK dengan Bapak Pak Roni Siombing atau Pak Jos. Oke, kita mulai. Yang pertama, definisi. Ya, hanya Bapak ingatkan bahwasanya pendidikan jasmani itu adalah suatu proses pendidikan melalui aktivitas jasmani. Ya, saya tebalkan aktivitas jasmani yang bertujuan untuk mengembangkan kemampuan motorikmu, pengetahuanmu, sikap sportifmu, dan kemajuan emosionalmu. Sekali lagi, mengembangkan kemampuan motorik, pengetahuan, sikap, dan kemajuan emosionalmu. Oke, sudah paham ya? Ya, kita lanjut. Nah, di olahraga ini ya namanya juga pendidikan jasmani, berarti selalu ada praktek ya. Ini Bapak sampaikan ketika kamu akan melakukan praktek-praktek ringan di rumah, karena dengan berolahraga adalah salah satu untuk meningkatkan imunitas tubuh kita. Yaitu ada pemanasan statis dan dinamis, di mana pemanasan statis itu berupa penarikan dan peregangan otot-otot mempersiapkan persendian. Untuk dinamis, menaikkan suhu tubuh dan meningkatkan kinerja jantung. Di mana tujuan pemanasan ini adalah untuk mempersiapkan tubuh kita, otot-otot kita, persendian kita di dalam melakukan aktivitas jasmani sehingga tidak terjadi cedera. Oke, paham ya untuk pemanasan? Kita lanjut. Aktivitas-aktivitas jasmani apa saja yang akan kita pelajari di kelas 9? Yang pertama ada permainan bola besar, permainan bola kecil, atletik, bela diri, senam lantai, gerak berirama, kebugaran jasmani, aktivitas renang, pertolongan pertama pada kecelakaan, dan aktivitas fisik di dalam pencegahan penyakit. Nah, akan kita bahas satu persatu, namun hanya secara garis besarnya saja. Yang pertama, aktivitas permainan bola besar. Nah, permainan bola besar sudah tahu ya, yaitu sepak bola, bola basket, bola voli. Oke, lanjut permainan bola kecil. Permainan bola kecil ini ya ada tenis meja, bulu tangkis, ada softball, ada rounders, takraw. Ya, untuk di buku kita yang akan kita pelajari adalah bulu tangkis, tenis meja, rounders. Oke, nah lanjut. Atletik ini biasa disebut dengan ibu dari olahraga, yaitu ada disebut istilahnya 3L 1J. Ada 3L, apa saja L-nya? Yaitu ada lari, ada lompat, ada lempar, dan jalan. J-nya adalah jalan. Dimana untuk atletik ini akan kita pelajari adalah jalan cepat, itu lari jarak pendek, lompat jauh, dan lempar cakram. Itu adalah aktivitas atletik, materi atletik yang akan kita pelajari di buku di kelas 9 tahun ini. Lanjut, sesuai dengan gambar aktivitas bela diri. Aktivitas bela diri ya mulai dari kelas 7, kelas 8 juga sudah mempelajari tentang pencak silat. Namun aktivitas bela diri yang lain biasa dipelajari di ekstrakurikuler, yaitu ada karate, ada taekwondo, dan ada juga kadang tarung derajat ya. Oke, lanjut. Kebugaran jasmani. Kebugaran jasmani ini adalah suatu aktivitas yang dilakukan untuk mengukur kemampuan tubuh di dalam hal kecepatan, kekuatan, kelenturan, dan daya tahan tubuhmu itu. Kecepatan berarti dengan lari, kekuatan ada kekuatan otot atas, otot bawah, ada pull up untuk atas, dan otot bawah ada perut ya, sit up, ada juga kelenturan dan juga daya tahan jantung dan paru-parunya. Yang berikutnya ada senam lantai ya. Senam lantai sangat banyak gerakan-gerakan di dalam senam lantai, yaitu ada guling depan, guling belakang, kayang, ada handstand, headstand, ada meroda, sikap lilin, sikap pesawat, roll keep, lompat kangkang, dan lompat harimau ya. Untuk senam lantai, beberapa dari sini akan kita pelajari di kelas 9. Oke, namun sudah banyak juga dipelajari di kelas 7 dan di kelas 8.
Oke, lanjut anak-anak, yaitu aktivitas gerak berirama, yaitu gerak yang dilakukan dengan diiringi irama berupa musik, ya, senam aerobik dengan alat ataupun tanpa alat, yaitu mencakup gerakan lengannya, gerakan kakinya, dan irama musiknya, ya. Yang kedelapan, ya, aktivitas renang. Untuk kelas 9 biasanya mempelajari dua gaya dada dan gaya bebas. Namun untuk renang ada juga gaya yang lain, gaya punggung dan gaya kupu-kupu. Oke. Nah, yang berikutnya adalah pertolongan pertama dalam kecelakaan, ya, supaya kamu tahu mengambil tindakan ketika kamu melihat suatu terjadi kecelakaan. Yaitu yang pertama, kita harus memahami peralatan P3K dan cara menggunakannya. Yang berikutnya, kita tahu kecelakaan yang sering terjadi dan cara pertolongannya. Nah, yang kedua ini adalah hal yang sangat penting untuk kita mengetahui peralatan P3K, cara penggunaannya, dan mengetahui kecelakaan-kecelakaan yang sering terjadi dan cara pertolongannya. Yang terakhir adalah aktivitas fisik dalam pencegahan penyakit. Artinya dengan kita melakukan aktivitas fisik, kita dapat mencegah beberapa penyakit. Yaitu, apakah aktivitas fisik itu? Lalu hakikat aktivitas fisik dalam pencegahan penyakit. Seperti yang Bapak sampaikan, aktivitas fisik dapat mencegah supaya kita tidak mengidap beberapa penyakit, ya. Seperti di gambar ini bisa kamu lihat ada dengan jogging, ada dengan main bola, bersepeda, dan lain sebagainya. Oke anak-anak, ada 10 bab. Nah, inilah semua yang akan kita pelajari di PJOK di kelas 9. Oke, jadi Bapak sampaikan untuk terakhir kalinya, tetap semangat di dalam proses pelajaran secara daring ini. Jangan putus asa, ya. Lalu sering berolahraga. Dengan berolahraga kita dapat meningkatkan imunitas tubuh kita. Oke, sekian dari Bapak Pak Jos, ya. Salam olahraga sportif.